Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Linux. Kami akan membahas poin-poin tentang Linux. Poin pertama yaitu tentang sejarah Linux. Berawal pada tahun 1969, para peneliti dari AT&T Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Kemudian hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada tahun 1971 menggunakan bahasa assembly sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Nah, pengguna bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu Unix terus melambung dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT&T Bell Laboratories. Akan tetapi pada 1984 Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT&T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Lab. Dimulai awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan mulai dilengkapi meski elemen seperti kernel masih belum terlengkapi. Karena itulah Linus Torvalds mulai tertarik dengan OS. Jika saja waktu itu sudah ada kernel GNU, tentu dia tidak akan memulai proses pembuatannya. Nah, pada 1991 inti sejarah Linux dimulai. Jadi Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux. Ia pun mengembangkan Linux di Minix sampai matang. Kemudian Linus mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian pengembangan terus dilakukan oleh para profesional hingga terjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Dulunya Linus Torvalds ingin memberi nama kernelnya dengan nama Freak, gabungan dari Free, Freak, dan Unix. Bahkan di awal pekerjaannya ia sudah memberi nama Freak di beberapa file pada waktu itu. Ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi ia hiraukan karena dianggap mementingkan kepentingan pribadi. Nah, baru pada masa perkembangan, file hasil pembuatan diunggah pada FTP server. Kemudian salah seorang karyawannya di FTP server menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Tanpa konsultasi dulu dengan Linus, ia mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya Linus tetap menyetujui penggantian nama tersebut dan sejak saat itu nama Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang. Yang kedua, kita akan membahas tentang spesifikasi hardware yang dibutuhkan Linux. Tidak seperti OS di Microsoft Windows, Linux memberikan keleluasan kepada kita untuk menginstal aplikasinya. Linux mempunyai opsi instalasi dalam mode grafik dan mode teks. Jika kita mempunyai komputer lama, Pentium I sekalipun, jangan buru-buru dibuang atau dijual kiloan, karena itu dapat dimanfaatkan untuk sebuah mesin komputer yang powerful dalam Linux. Berikut spesifikasi yang dibutuhkan Linux untuk instalasinya. Dalam hal ini saya memilih Red Hat sebagai varian Linux yang akan kita bahas dalam topik tulisan ini. Red Hat 9 memberikan spesifikasi hardware minimal yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Prosesor Pentium 1 200 untuk mode teks, Pentium 2 400 untuk mode grafik. Rekomendasi Pentium 3 600 MB ke atas, harddisk 475 MB untuk custom installation, 850 MB untuk server, 1,7 GB untuk personal desktop, 2,1 GB untuk workstation. Rekomendasi 10 GB ke atas, memori 64 MB untuk mode teks, 128 MB untuk mode grafik. Rekomendasi 192 MB agar berjalan dengan baik. Sebelum memulai instalasi Red Hat Linux 9, perlu diketahui bahwa sistem operasi Red Hat Linux berbeda dengan sistem operasi Microsoft Windows. Red Hat Linux membutuhkan partisi hard disk minimal menjadi 2 bagian, yaitu sebagai root
dan swap. Besarnya nilai partisi dari root dan swap dapat diatur sesuai kebutuhan. Swap merupakan penyimpanan data sementara selama proses berlangsung, hampir mirip dengan virtual memory di Windows. Linux dapat mempunyai partisi lain seperti user atau boot dan var. 3. Metode instalasi. Hal yang perlu dipahami oleh orang yang akan melakukan instalasi sistem operasi yaitu bagaimana mendapatkan masternya. Master sistem operasi yang akan diinstal ke komputer biasanya disimpan dalam media penyimpanan elektronis seperti floppy disk atau disket CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, PCMCA, hard disk, DVD-ROM, dan media penyimpanan elektronis lainnya. Untuk melakukan instalasi sistem operasi, diperlukan master sistem operasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Ada beberapa media penyimpanan file yang gunakan untuk menyimpan master file sistem operasi jaringan. Beberapa sistem operasi menyediakan pilihan bagaimana melakukan instalasi sistem operasi berdasarkan letak di mana file master sistem operasi disimpan. Metode instalasi berdasarkan letak file sistem operasi disimpan yaitu A. CD-ROM. Metode instalasi sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah dengan CD-ROM. Hal ini disebabkan karena CD-ROM merupakan media penyimpanan yang handal, berkapasitas besar, 700 MB, tahan lama, murah, dan fleksibel untuk dibawa kemana-mana. CD-ROM seringkali digunakan untuk menyimpan file atau data elektronis. Banyak software, film, musik, dan data-data lainnya didistribusikan dalam bentuk CD-ROM. B. Hard disk. Instalasi sistem operasi dapat juga dilakukan melalui hard disk yang telah berisi master sistem operasi. Hard disk merupakan media penyimpanan yang harus dimiliki oleh komputer dewasa ini. Tanpa hard disk, komputer tidak dapat berfungsi karena sistem operasi sekarang ini harus diinstal ke hard disk. Demikian juga dengan software, film, dan musik dapat disimpan dalam hard disk. Dengan kemajuan teknologi hard disk, dewasa ini memiliki kapasitas yang sangat besar, 200 GB atau lebih, dengan harga yang cukup murah. C. NFS Image. Instalasi sistem operasi jaringan Linux Red Hat dapat dilakukan melalui NFS server. Untuk instalasi dengan NFS server ini dibutuhkan network atau PCMCIA boot disket. D. FTP. Instalasi sistem operasi Linux Red Hat 9 dapat dilakukan melalui FTP server. Untuk instalasi dengan FTP ini dibutuhkan network atau PCMCIA boot disket. Proses instalasi melalui FTP memerlukan akses jaringan sehingga jarang dilakukan karena distribusi sistem operasi dengan media lain mudah didapatkan. E. HTTP. Instalasi sistem operasi Linux Red Hat 9 dapat dilakukan melalui HTTP server. Untuk instalasi dengan HTTP ini dibutuhkan network atau PCMCIA boot disket. Sama seperti pada FTP, proses instalasi akan berjalan lambat jika jaringan komputer tidak baik. Yang ketiga, kita akan membahas jenis Linux. Yang pertama yaitu Ubuntu. Distro Linux pertama yang patut kamu coba adalah Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distro Linux yang cukup populer dan sangat cocok bagi kamu yang baru pertama kali menggunakan Linux. Ya, seperti moto dari Ubuntu yaitu Linux for Human Beings atau dalam bahasa Indonesia Linux untuk manusia. Maksudnya Ubuntu dikembangkan agar Linux dapat berguna bagi semua orang secara universal, dalam artian untuk merubah stereotip umum bahwa Linux susah untuk digunakan oleh orang awam. Distro Linux Ubuntu patut kamu coba, karena selain Ubuntu sangat populer, Ubuntu juga memiliki dukungan komunitas yang besar. Jadi ketika kamu mengalami kendala atau kesulitan saat menggunakan Ubuntu, kamu bisa mencari solusi penanganannya dengan mudah. Sampai artikel ini ditulis, Ubuntu telah dirilis sampai versi 20.04 LTS. Ketika kamu menggunakan Ubuntu, kamu tidak perlu takut kehilangan dukungan, karena Ubuntu menjamin penggunaannya akan mendapat pembaruan, keamanan, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu Manjaro. Manjaro merupakan distro Linux yang berbasis dari Arch Linux. Belakangan ini kepopuleran Manjaro semakin menanjak, bukan tanpa alasan. Manjaro semakin banyak digandrungi oleh sebagian orang. Selain karena Manjaro menawarkan keunggulan dari Arch Linux
yang dijadikan basisnya Manjaro juga mempunyai kemudahan seperti pemakaian yang simpel, sederhana, elegan, dan tetap powerful. Hal yang menarik dari distro Linux Manjaro ini adalah Manjaro menyediakan fitur lengkap dengan berbagai pilihan arsitektur, desktop environment, dan jenis build-nya. Dari hal tersebut, Manjaro memang dikembangkan untuk berbagai kalangan pengguna, baik itu pemula, pendidikan, programmer, maupun profesional. Salah satu faktor kepopuleran Manjaro adalah berkat banyaknya varian desktop environment yang bisa digunakan. Yang ketiga yaitu Linux Mint. Linux Mint merupakan salah satu distro yang tak kalah populer dari Ubuntu. Distro ini pun banyak digemari oleh komunitas Linux. Linux Mint dibangun di atas basis Ubuntu. Oleh karena itu, Linux Mint dapat menjalankan aplikasi yang ada pada Ubuntu sama seperti Ubuntu. Linux Mint pun cocok bagi kamu yang baru memulai menggunakan Linux, karena selain user interface yang mudah dan sederhana, Linux Mint juga memiliki efek transisi yang cukup smooth. Distro Linux Mint memiliki berbagai varian desktop environment meliputi Cinnamon, Mate, XFCE, KDE. Ditambah ada varian Linux Mint yang berbasis Debian. Untuk penggunaan sehari-hari, Linux Mint sangat nyaman untuk digunakan. Aplikasi yang bisa digunakan pun cukup melimpah ruah berkat basisnya dari Ubuntu. 4. Kali Linux. Jika kamu tertarik untuk mulai belajar hacking dan penetrasi, maka distro Linux berikut ini boleh kamu coba. Kali Linux merupakan distro berbasis Debian yang dikembangkan oleh Offensive Security. Tujuan dari dikembangkannya Kali Linux adalah untuk memenuhi kebutuhan penetrasi dan pengujian maupun peretasan pada sistem keamanan komputer. Kali Linux juga menyediakan berbagai desktop environment seperti XFCE, KDE, maupun LXDE. Di dalam Kali Linux juga telah tersedia berbagai tools atau aplikasi yang berguna dalam melakukan ethical hacking atau penetrasi dan testing. Tools dan aplikasi yang disediakan pun selalu dalam keadaan terbaru karena menerapkan model rolling release. Komunitas dari Kali Linux pun banyak yang membuat tools atau aplikasi yang bisa kamu gunakan saat melakukan penetrasi ataupun testing keamanan. Yang kelima, Zorin OS. Apabila kamu ingin mencoba Linux dengan rasa Windows, kamu bisa mencoba menggunakan distro Linux Zorin OS. Zorin OS dikembangkan dari basis Ubuntu dengan mengedepankan tampilan antarmuka yang mirip dengan Windows. Hal ini cocok bagi kamu jika baru memulai menggunakan Linux, karena sifat migrasi dari Windows ke Linux, kamu akan merasa familiar dengan tampilannya. Yang keenam, OpenSUSE. Distro Linux berikutnya yang bisa kamu coba adalah OpenSUSE. OpenSUSE bisa jadi pilihan kamu sebagai sistem administrator, pengembang ataupun pengguna desktop. OpenSUSE terbagi menjadi dua varian distribusi, yaitu Tumbleweed dan Lab. Jika kamu ingin selalu mendapatkan pembaruan, maka varian OpenSUSE Tumbleweed adalah pilihannya. Sedangkan jika kamu ingin mendapatkan pembaruan pada rentang periode tertentu, maka OpenSUSE Lib bisa kamu pilih. Yang ketujuh, Fedora. Fedora pertama kali dirilis pada tanggal 6 November 2003. Sampai dengan artikel ini ditulis Fedora telah sampai pada versi 32. Fedora dikembangkan oleh Red Hat dengan manajemen paket menggunakan RPM dan Yum. Fedora tidak terlalu memperhatikan pembaruan apabila hanya memperbaiki hal yang tidak begitu penting. Para pengembang Fedora lebih mengutamakan pembaruan yang signifikan saat melakukan pembaruan. Yang kedelapan, Parrot OS. Sama seperti halnya distro Kali Linux, distro Parrot OS juga dikembangkan untuk tujuan penetrasi, testing, maupun forensik sistem keamanan. Parrot OS juga menggunakan basis dari Debian sama seperti Kali Linux. Parrot OS dikembangkan oleh Parrot Security CIC. Sampai artikel ini ditulis, Parrot OS telah sampai pada versi 4.9.1. Parrot OS juga menyediakan berbagai macam pilihan desktop environment mulai dari Mate, KDE, dan juga OVA.
Walaupun masih tergolong baru, distro Parrot OS tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak tools penetrasi dan testing telah dipasang secara otomatis pada distro ini. Jika kamu tertarik untuk memulai penetrasi dan testing maupun hacking, distro ini bisa kamu coba sebagai alternatif pilihan Kali Linux. Yang ke-9, Elementary OS. Apabila sebelumnya ada distro Zorin OS yang tampilannya mirip dengan Windows, sedangkan distro Linux satu ini tampilannya mirip dengan macOS. Jika kamu ingin merasakan sensasi tampilan yang elegan layaknya macOS, maka distro Linux Elementary OS ini bisa kamu coba. Elementary OS juga ramah bagi pengguna baru karena menggunakan basis dari Ubuntu. Sampai artikel ini ditulis, Elementary OS telah sampai pada versi 5.1 Hera. Yang ke-10 ada Blink-On. Kurang lengkap rasanya jika tidak mencantumkan distro Linux buatan Indonesia. Blink-On merupakan salah satu distro Linux racikan anak bangsa yang bisa kamu coba. Blink-On juga pernah masuk ke dalam 100 besar Linux di dunia. Jadi kualitas dari Blink-On tidak bisa dianggap remeh apabila kamu membutuhkan Linux untuk kegiatan komputing, untuk pendidikan, atau perkantoran. Distro Linux Blink-On ini bisa menjadi pilihan. Demikian 10 macam Linux yang bisa kamu coba. Yang keempat, kita akan membahas tentang fitur Linux. Yang pertama yaitu eksekusi program. Sistem operasi berfungsi sebagai interface antara aplikasi dan hardware. User berinteraksi dengan hardware melalui sisi lain. Sistem operasi berfungsi untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi. Eksekusi program melibatkan proses yang diciptakan sistem pengembangan aplikasi. Eksekusi program melibatkan proses yang diciptakan sistem operasi. Kernel menciptakan proses dengan penugasan memori dan sumber daya yang lain, menentukan prioritas dari suatu proses dalam sistem multitasking, membuat program dalam memori dan mengeksekusi program. Program tersebut kemudian berinteraksi dengan user dan atau device dan melakukan fungsi yang diinginkan. 2. Interupsi. Interupsi adalah pusat sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungannya. Pemrograman berbasis interupsi secara langsung didukung hampir seluruh CPU modern. Interupsi menyediakan cara otomatis menyimpan isi register lokal dan menjalankan kode khusus sebagai respon terhadap sebuah kejadian. Bahkan komputer yang paling dasar sekalipun mendukung interupsi hardware dan membolehkan pemrogram untuk menentukan kode yang akan dijalankan ketika terjadi sebuah kejadian. Ketika sebuah interupsi diterima, hardware komputer secara otomatis menunda program apapun yang sedang dijalankan, menyimpan statusnya, dan menjalankan kode komputer yang berhubungan dengan interupsi yang terjadi sebelumnya. Dalam sistem operasi modern, interupsi ditangani oleh kernel sistem operasi. Interupsi bisa datang dari hardware komputer atau program yang sedang jalan. Yang ketiga, mode terproteksi dan supervisor. CPU modern mendukung operasi dual mode, yaitu mode terproteksi dan mode supervisor, yang memungkinkan fungsi-fungsi CPU dikendalikan dan dipengaruhi hanya oleh kernel sistem operasi. Ketika komputer pertama kali mulai, secara otomatis berjalan di atas mode supervisor. Ketika sistem operasi mengendalikan program lain, CPU ditempatkan pada mode terproteksi. Dalam mode terproteksi ini, program punya akses terbatas pada instruksi CPU. User bisa meninggalkan mode ini hanya dengan memicu interupsi yang menyebabkan kendali kembali kepada kernel. Yang kelima, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Linux Ubuntu. Yang pertama yaitu open source. GNU atau Linux termasuk Ubuntu adalah sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Selain itu, setiap orang juga bebas berkontribusi untuk mengembangkan sistem operasi ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itulah, Linux Ubuntu menjadi salah satu sistem operasi yang bisa dikembangkan ke dalam berbagai macam sistem operasi lainnya, sesuai dengan kepentingan atau keinginan atau filosofi saja penggagas sistem operasi tersebut.
Yang kedua, lebih kebal virus. Keunggulan berikutnya yang dimiliki oleh sistem operasi berbasis GNU atau Linux lainnya adalah keamanan dari virus yang relatif lebih baik. Tentunya hal ini tidak menutupi kemungkinan bahwa sistem operasi ini bisa terkena virus. Akan tetapi resiko terkena virus bisa dibilang sangat kecil karena sistem operasi Linux berjalan dengan memperketat keamanan, seperti misalnya mengharuskan pengguna untuk menjadi administrator untuk menjalankan program tertentu, mengeksekusi kode tertentu, dan berbagai macam hal lainnya. Yang ketiga, aplikasi bawaan relatif lengkap. Sistem operasi GNU atau Linux Ubuntu pada umumnya akan memberikan bundle aplikasi yang cukup lengkap setelah kita menginstalnya. Bahkan apabila kamu menginginkan sistem operasi dengan tujuan khusus seperti untuk penetration testing, aplikasi yang diperlukan bisa jadi telah diinstal sejak awal sehingga kamu tidak perlu mempersiapkan aplikasi tambahan lagi. Selain itu, aplikasi sehari-hari seperti aplikasi kantor atau office, multimedia, pengarsipan, dan berbagai hal lainnya sudah tersedia dengan relatif lengkap. Yang keempat, driver relatif lengkap. Selain aplikasi, kadangkala driver yang tidak bisa terinstal dengan sempurna membuat kita terhambat dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Akan tetapi, hal ini tidak perlu kamu khawatirkan karena sistem operasi Linux Ubuntu memiliki dukungan driver yang semakin berkembang dan luas. Dengan kata lain, kamu tidak perlu khawatir jangan-jangan driver yang kamu install tidak bisa digunakan untuk menjalankan perangkat keras yang kamu miliki dan lain sebagainya. Karena semua itu bisa ditangani oleh Ubuntu melalui kernel Linux sebagaimana sistem operasi GNU atau Linux yang lain. Yang kelima, software center yang relatif mumpuni. Selain beberapa keunggulan di atas, salah satu keunggulan lain yang dimiliki oleh sistem operasi Linux Ubuntu adalah adanya software center yang relatif mumpuni. Software center ini membuat kita bisa menginstal aplikasi dengan mudah dan cepat, layaknya situs download aplikasi khusus Linux. Dengan perkembangan software manager Linux seperti Flatpak, maka penggunaan software center jadi semakin memudahkan kita dalam mencari aplikasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan instalasi. Berikutnya kita akan membahas tentang kekurangan Linux Ubuntu. Yang pertama yaitu satu, tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru sistem operasi GNU atau Linux dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenal terminal, root, dan berbagai masalah lainnya yang mungkin belum pernah terpikirkan ketika mereka menggunakan sistem operasi yang lain seperti Windows. Pada beberapa kasus, hal ini bisa saja menyulitkan para pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman pertama yang mudah. Kamu bisa membandingkan dengan kelebihan dan kekurangan Linux Slackware. Akan tetapi, seiring dengan belajar, maka hal ini bisa diatasi dengan mudah, mengingat para pengguna pada umumnya tidak perlu mengetahui sesuatu dengan lebih detail. Dengan kata lain, sejauh yang mereka butuhkan saja. Yang kedua, aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Salah satu kelemahan dari GNU atau Linux Ubuntu yang mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain yang mungkin telah mereka coba seperti misalnya sistem operasi Windows. Hal ini disebabkan karena pengembangan aplikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga pengembang biasanya cenderung berfokus pada salah satu jenis aplikasi pada salah satu sistem operasi saja. Walaupun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, masalah ini bisa saja diatasi dan pada akhirnya sistem operasi Linux atau Linux Ubuntu bisa memiliki jumlah aplikasi yang sebanding dengan sistem operasi yang lain. Yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Kekurangan berikutnya yang mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka yang ingin bermain game di laptop yang mereka miliki adalah aplikasi gaming yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat pada platform Linux. Tentu saja hal ini akan membuat pengalaman bermain game di sistem operasi Linux Ubuntu menjadi kurang menyenangkan. Akan tetapi hal ini tergantung pada para penggunaannya sendiri, apakah mereka ingin menggunakan game atau tidak. Sebab gaming memang bukanlah salah satunya tujuan utama seseorang dalam mengoperasikan komputernya. Itulah beberapa informasi penting mengenai kelebihan dan kekurangan Linux Ubuntu.
Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.